Halo guys, Welcome to the Pakcik. Jangan lupa nonton video ini sehingga habis. Dan terus mendukung channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pakcik dan juga Rili. Halo guys, assalamualaikum, apa kabar semua? Semoga sehat-sehat aja ya guys. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi ya. Alhamdulillah. Insyaallah kita akan nge-react bukan saja musik video, bukan saja sinetron, bukan saja Omi TV, tapi kita ini memperbanyakkan apa yang boleh memberi manfaat juga kepada teman-teman kita yang nonton kita ya. Iya benar. Nah, tapi sebelum itu Pakcik, terima kasih yang udah nonton bareng bersama kita di live chat kita juga, yang udah komentar, yang udah like dan dislike kita juga, dan juga kepada teman-teman kita yang baru saja mampir ke channel The Pakcik. Terima kasih guys. Terima Anda kasih semua luar biasa. banyak-banyak. Insyaallah. Semoga Anda semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Amin. Amin. Nah, Pakcik, kali ini apa kita ini Rek, Pakcik? Oke, untuk kita react hari ini yaitu tentang Ustadz Dasat Latif. Wah, yang tajuknya? Tajuknya ialah tentang teman baik kita juga jadi baik. Maksudnya pilih carilah teman yang benar. teman. Ya, pilihlah teman yang benar. Ya, kayak kita ya. Alhamdulillah, insyaallah. Insyaallah ya. Oke. Nggak apa-apa. Ini sebenarnya bukan saja ceramah untuk Anda semua ya, tapi ini ceramah untuk kita juga Ya, ya, supaya benar-benar. kita bisa lebih berkawan lebih bagus ya. Betul. Lebih mengeratkan silaturahmi sama kita juga ya. Ya, cumanya kita tahu yang daripada tajuknya sahaja teman baik kita juga jadi baik. Tapi kalau kita dengarkan betul-betul apa yang disampaikan oleh Ustadz Dasat Latif ini, mungkin Insyaallah. minda kita akan lagi terbuka apa yang dimaksudkan dengan ayat ini. Iya benar. So guys, nggak perlu basa-basi lagi karena Ustadz Das Latif ini pastinya memberikan kita ngakak ya selalu, tapi nggak Iya, tahu benar. lagi di konten ini gimana. So kita nggak perlu basa-basi, kita mulakan dalam 3, 2, 1 and go. That's Latif. Allah kalau pelihara kita dekat dari masjid. Makanya bapak-bapak yang mau kirim anaknya sekolah kemana, cari tempat tinggal yang dekat dari masjid. Karena kalau dia dekat dari masjid, seperti saya kasusku tadi, saya berharap alarm. Ternyata alarmku salah setel. Sopirku juga tidak datang, kabalisi-balisi. Supir tidak datang. Untungnya rumahku di situ, di Geraha. Orang betul-betul dikuncingi telinganya dengan setan itu kalau tidak dengar itu asan. Asan tak bangun nggak? Mak damija terlambat mak ini. Oh ternyata masih ada 30 detik asan dan koma. Bagus itu kalau masjid dekat dari rumah. Iya. Paling tidak dia dengar ceramah, dia sepaham atau tidak nah dengar itu ceramah kalau pagi-pagi nak putar di menara. Iya benar. Iya, Apalagi dia malu kalau dia tidak ke masjid. Iya. Iya, dia rumahnya anak-anak dekat. tak. Coba kalau dia jauh dari masjid ini, tidak datang dia di sini masjid. Ada alasannya. Tidak tahu bapaknya. Ada sama bapaknya. Iya toh. Saya ini Pak, tidak pernah ke pondok. Coba makin lihat ustadz-ustadz yang ada di Indonesia, yang banyak followernya, pengikutnya. Ustadz Adi Hidayat dari Libya. Ustadz Abdul Somad dari Mesir dan tempatnya Ustadz Sudan. Ayo. Ustadz Saitun Rasmin Bahtiar Nasir dari Madinah. Ustadz Fahrul Rosi Sudan. Dasat Latif Semampa. Semampa Makassar. Tapi Di mana ilmunya saya belajar guys. agama dan berdiri di depan umum di masjid. Maka kalau cari ke rumah hati-hati. Biasa kita ini tergoda oleh pikiran modern. 10 menit dari rumah sakit. Berdoa kau tidak masuk rumah sakit. 10 menit dari bandara. Tiap hari kau mau pergi bandara. Apa kerjaan penjual sayur? Alamu apa dekat bandara? 10 menit dari mall. Mau kau pergi mall tiap hari? Yang bagus 10 menit dari masjid. 5 menit dari masjid. Berhati-hati memilih rumah. Masuk lagi kita lihat lagi desainnya. Oh ini toiletnya menghadap ke kiblat, tidak sunnah. Oh. Iya, benar. Milih. Yang Kamu kedua arsitektur ya? lihat tetangga. Karena tetangga juga itu sangat penting.
Kalau tetangga pakai kepala talang, aduh, ndak cemas terus orang Pak. Hei, diprank mak lagi nih, diprank mak lagi nih. Hati-hati milih tetangga. Kalau kita lihat tetangga tak, maka cak limana, ndak tenang juga kita Pak. Pergi kerja, hilang lagi pok bunga, hilang lagi. Bu, janda bolong lenyap sih. Hati-hati milih tetangga. Begitu pentingnya kita bertetangga sehingga Nabi pernah menjelaskan orang yang bangkrut di akhirat kelak, satu di antaranya mereka yang jahat sama tetangganya. Allah. Biar hitam jidat sholat Pak. 5 waktu kita di masjid sholat. Senin Kamis kita lancar. Tadarrus tiap selesai sholat 5 waktu. Tapi dengan tahajud tiap malam Jumat. Tapi tidak ada suka di komplek. Depan rumah musuh gara-gara parkir. Sebelah rumah musuh gara-gara binatang ternak. Kanan rumah musuh gara-gara got. Belakang rumah musuh gara-gara sampah. Ai, Bapak bukan orang mulia di sisi Allah. Khairun nas anfa'uhum linnas, yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Selalunya karena tanah. Nah, Ibu Bapak saudara-saudara sekalian, yang berikutnya lagi, hati-hati memilih teman. Teman ini penting. Nah, bilang Umar Rama, mencari teman memang mudah apabila untuk teman suka. Wah, pertama kali aku dengerin nyanyi. Meja makan. Meja makan, mana ndak kenal kita tantongi. Iya toh. Teman saat kita senang, tapi teman pintu penjara. Di sana tiada teman. Cari itu yang di Jakarta. Coba. Hati-hati milih teman. Banyak orang sifat dasarnya baik menjadi feodal. Kenapa? Gara-gara temannya jelek. Benar. Yes. Maka selalu saya bilang, kalau ada temanmu baik bos, genggam tangannya baik-baik, ajak kau masuk surga. Kontraktor belum tentu dia baik. Lihat kan, kamu lihat. Orang kaya aku genggam belum tangannya, tentu enggak dia mau. baik dia untuk akhirat. Tapi kalau dia alim, soleh, maka sing agamana, nah ajak kau masuk surga bos. Bentar ya, aku sholat dulu. Saya jalan misalnya sama Pak Hayat. Begitu masuk waktu sholat, pasti dia bilang, penuh. Di mana masjid ini? Cari dulu masjid, duhur nih. Paling itu. Nggak mungkin saya bilang, di mana panti pijat yang bagus? Nggak mungkin. Kan sudah bilang Pak Hayat, Ustaz kajili-jili. Ya toh, tergantung siapa teman kita. Maka adik-adik sekalian ini yang kecil-kecil, bapak-bapak kalau sayang ki anak tak, lihat siapa temannya yang datang ke rumah. Iya. Anak tak bagus, nah rusak temannya. Anak mami ini. Nggak, saya dilarang pergi bos. Kalau pulang sekolah harus ada di rumah. Dede, cemen lu men. Nggak boleh. Gampang mi, sini. Saya telepon mamamu. Tante, mau kak pergi di anu ini belajar kelompok. Anak tak mulai mi, dicuci otaknya. Padahal dia ke mall, nah bohongi mamanya pergi belajar. Nah, benar. Salah memilih teman. Benar. Makanya menurut saya salah Jadi satu pembohong. kesuksesan Rasulullah dalam dakwah karena dikelilingi oleh 4 teman utama beliau, sahabatnya. Kalau ada pejabat di sini, sayang sekali mantan pejabat wali kota dia ada di sini. Coba masih ada wali kota. Nah, itu bagus itu. Yes. Jadikan ini 4 karakter sahabat Nabi. 1, Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq meskipun dia senior, meskipun dia tua, tapi bicara soal kebijakan luar biasa. Iya benar. Iya benar. Dan Umar sendiri mengakui ketika wafat Abu Bakar kan Umar selalu meneteskan air mata mengingat hebatnya Abu Bakar. Dan bilang luar biasa Abu Bakar. Belum tentu saya bisa seperti kamu. Yang kedua, Umar bin Khattab digelari Al-Faruq. Tegas, tidak ada istilah. Kalau salah kok. Nah, itu Al-Faruq. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Kaya tapi dermawan. Ya benar. Wow. Kalau Hartanya kaya semua jalan pelit, Allah. jangan. Nah, kasih sakit hati. Kalau harta pelit, Kaya dermawan. Apalagi kalau dia kaya pelit serakah. Bekas solang ini. Kalau dia cuma kaya pelit, belum merusak orang Pak. Tapi kalau sudah serakah, merusak orang. Kenapa? Karena dia selalu pikir bagaimana diambil barangnya orang. Yes. sama Itu serakah. Utsman bin Affan habis hartanya untuk dakwah.
Yang ketiga, Ali bin Abi Thalib. Dia anak muda yang brilian, cerdas. Iya. Nah, adik-adikku, cari teman 4 karakter seperti ini. Hati-hati memilih teman. Karena teman bisa menyesatkan kita. Maka Nabi memberikan ilustrasi. Ilustrasi sederhana. Coba kita lihat. Kalau engkau, kata Nabi, bersahabat dengan penjual parfum. Kalau kau tidak dapat parfumnya, kau dapat aroma harumnya. Iya. Yes. Kalau kau bersahabat dengan pandai besi, kalau tidak nak kena kau apinya, kau dapat hawa panasnya. Dan tidak cukup sampai di situ membahas Islam soal sahabat. Di padang mahsyar kelak ada 7 golongan orang yang dilindungi. Satu di antaranya mereka yang bertemu dan berpisah karena Allah, bersahabat karena Allah, bukan bersahabat dengan kekuasaan, bersahabat dengan kekayaan, tapi dia bertemu dan berpisah karena Allah. Mudah-mudahan kita semua di dalamnya. Insyaallah. Insyaallah, amin. Kalau orang bersahabat karena agama, dia tanpa pamrih. Maka beruntung saudaraku ketika ada sahabat kita yang mengajak kita kepada kebaikan. Beruntung bapak-bapak ibu yang masuk grup suling, subuh keliling. Wah. Mana pernah kita bahas yang jelek-jelek di grup itu? Coba kalau grup lain, baku maki-maki gara-gara politik, cebong sama kampret sampai sekarang tidak baku baik. Yes. Baku hina di grup. Kita disuling, paling kita cerita-cerita poligami. Itu pun karena tidak ada yang berani. Maka ekspresinya Benar. hanya di grup. Iya benar-benar. Ajak orang sholat. Maka orang yang berhati-hati dalam memilih sahabat, insya Allah jauh lebih aman dan selamat daripada orang yang ceroboh memilih teman. Milih teman itu Pak gampang sekali. Kita lihat saja, kalau dia sholatnya bagus, harapan itu, insya Allah. Kalau dia akhlaknya baik, tidak suka memaki, tidak senang berbohong, baik itu. Dia tidak senang tempat-tempat yang membuat potensial berdosa, alhamdulillah sudah bagus itu. Kalau saya paling utama yang saya lihat sholatnya dulu. Karena kalau dia sholatnya insya Allah baik. Tapi kalau sholatnya tidak tertib dan tidak bagus, kesimpulanku buat saya, boleh kita berbeda. Tuhannya saja tipu, apalagi kita. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, berikutnya berhati-hati memilih pemimpin. Tapi karena waktu sudah tengah matahari, insya Allah lain waktu dan kesempatan kita lanjut. Ya. Nggak puas ini. Tidak ada tanya jawab. Nggak Kalau ada. ada tanya jawab boleh juga, tapi jangan saya yang jawab, tapi Ustadz Ikhwan atau Ustadz Fahrul Rosi. Saya menjadi moderator. Ya. Demikian mudah-mudahan ada manfaat. Sebelum kita akhiri, mari kita kirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad SAW, khasiat dan keutamaannya, mohon keikhlasan untuk almarhum bapak saya. Ila hadat Nabi Mustafa Muhammad SAW, summa hususil ruhil almarhum Abdul Latif bin Siapo. Al-Fatihah. Allah Amin. Akbar. Amin 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 ya rabbal alamin. Guys. So ini merupakan memang menembak ke dalam dada kita juga. Kita lah, dalam kita. mendengarkan ceramah ini, karena ini perkara yang benar lah. Iya. Dimana walau macam kami lah sudah berpuluh-puluh tahun hidup, tapi ada lagi orang yang lagi sudah lama daripada kita. Cumanya dari segi pemilihan teman tuh kita sendiri pun pernah pengalaman juga. Iya benar-benar. Siapa sepatutnya kita berteman, siapa yang toxic people kah? Iya benar. siapa Kita yang- banyak banget ya guys. Teman kita rame juga. Tapi akhirnya kami berdua juga ya. Tapi nggak tahu lah. Betul. Gitulah guys. Tapi nggak apa-apa. Itu mungkin cerita masa lalu ya kan. Iya, Hari ini benar. kita akan memperkuatkan lagi. Hari ini kita Insya Allah sadar. iman dan akhlak kita juga. Insya Allah ya. Nah, Ya, karena yang aku paling terpanah itu ya benar apa kata Ustadz Latif tadi ya, ketika macam seperti grup-grup WhatsApp itu ya. Di dalam itu ya orang banyak buat grup ya. Kalau bisa kita buat satu grup yang teman-teman kita yang bagus-bagus saja ya. Karena Iya, kebanyakan apa seperti Das Latif kata hari itu, kebanyakan mereka ini menghantar sesuatu yang nggak enak lah gitu. Nah, apa Ustadz Dabrat kata hari itu, kalau dilihat berdosa, nggak dilihat barang bagus bilang. Barang bagus guys. Aduh, dia sendiri mengajar. Ya,
Ya, tapi itulah, tapi nggak bisa gitu guys. Iya, Jangan benar. jangan dibikin lah itu. Itu ceramahnya jangan kita ambil itu ayatnya aja. Kita harus lihat keseluruhan ya, keseluruhan Iya, benar. kata-katanya ya guys. Wah. Tapi yang paling penting di sini adalah kita itu mendapat manfaat ya kan. Nah, ngakak juga, lucu juga gitu. Tapi ada Nggak bosan lah pelajarannya. soalnya ya. Nah, benar, pilihlah teman baik ya, teman-teman yang bagus. Aku nggak dapat ya bahas banyak gitu tentang sahabat teman ini karena aku itu ramai teman juga, kami ramai teman juga ya, bermacam provinsi lah. Macam si Pak Paci ada temannya di pejabat, macam aku juga ada teman yang sama-sama satu production kayak gitu. Iya, benar. Cuma di sini kita jadi teman yang baik lah karena Cuma kita dari segi teman itu kita boleh nampak lah macam ada, iyalah macam kita sudah berteman dengan mereka awal-awal kita tidak tahu apa perangainya apa semua begitu, tapi bila kita tahu sedemikian, bila kita sudah nasihat, jadi kita pun coba untuk apa, circle itu dikecilkan ya gitu. sekali itu dikecilkan sedikit gitu, pergi Ya. ke tempat yang betul. Ya, tapi alhamdulillah kita terinspirasi Ya, betul, juga ya. betul. Bukan kita ingin mengecilkan hati mereka juga. Bukan. Ah. Cuma milih teman itu biar 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 yang bisa memberikan Membimbing kita manfaat, juga. manfaat kepada kita juga. Maksud aku yang berfaedah ya. Bukan yang ngomong-ngomong aja kayak gitu. Kita harus ada wawasan juga bila berteman ini, guys. Ya, betul. Wah, so nggak perlu dibahas panjang ya, Pak Ci? Ya, macam kami dua ini berteman sudah daripada semenjak SD lagi, guys. Ya benar, kita itu udah lama ya, hampir belasan tahun juga kita sudah berteman. Betul. Yang ada yang mengatakan kami saudara itu, ya kita saudara sesama Islam, kita teman baik ya. Ya, benar. So mungkin itu saja, Baci. Yes, itu sebarang kami berdua. Thank you very much for watching. Sekiranya korang ada sebarang video untuk direaksi, just comment down below dan insyaallah kami akan coba yang terbaik untuk memberikan anda input ataupun apa-apa yang kita boleh reaksi. Ya, so mungkin itu saja video kita untuk kali ini. Makasih ya guys. Semoga jumpa lagi. See you for the next video. Assalamualaikum, bye.